menjadi pemahaman yang cukup kuat. Baik, sebelum dilanjutkan, ada pertanyaan terkait dengan ini, dengan metrik pengukuran? Bentar. Silakan, apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, saya akan lanjutkan. Asumsinya no problem with the previous slide ya. Kita akan masuk ke slide yang hari ini, yaitu tentang konsep citra. Ini sedikit mengulang materi dulu mungkin di tingkat 1 ya. Oke. Ya, sekali lagi nanti setelah ada pertanyaan, saya minta untuk yang saya panggil Anda on cam ya. Jadi saya tidak akan berbicara dengan tanpa gambar ya, tanpa person yang bersangkutan secara langsung. Baik. Jadi kita akan berbicara tentang konsep citra digital. Jadi kita akan ini pengumuman yang dulu ya, belum saya edit dulu sebentar. Jadi secara umum citra digital itu ya yang sekarang beredar itu sebenarnya mostly kita menggunakan 3 format. Aslinya sendiri citra ya. Citra yang kita peroleh dari sensor apapun, entah itu kamera, misalkan yang Nikon yang beredar di pasaran itu yang canggih-canggih, maupun dari kamera HP, mau HP 200 ribuan, HP 2 jutaan, 20 jutaan, semuanya itu berupa sensor terhadap cahaya, ya, sensor terhadap cahaya. Jadi setiap cahaya akan memberikan kekuatan ya, respon yang berbeda-beda terhadap sensor tersebut, dan setiap titik cahaya yang ditangkap oleh sensor itu nanti akan direpresentasikan ke dalam bilangan. Ya, sekali lagi, prinsip dasar dari kamera apapun itu adalah adanya suatu sensor yang mengukur derajat tingkat kecahayaan tertentu untuk warna tertentu misalnya ya, dengan sebuah angka. Ini mirip dengan yang terjadi di mata kita. Di bagian kita, di mata kita, di retina, gitu kan, kita menangkap cahaya masuk ke lensa mata, diatur pencahayaannya, kemudian difokuskan, dan di belakang ya, di belakang kan ada sarafnya di sana. Dan disitulah sensor, sense berasal dari sense, indera. Maksud sensor itu adalah pengindera. Mirip dengan di syaraf mata kita juga mengindera. Seberapa kuat cahaya, komposisi warnanya, itulah yang akan mempengaruhi representasi kekuatan saraf itu untuk memberikan impuls ke otak sehingga kita bisa melihat cerah, gelap, warna merah, biru, hijau, dan sebagainya. Ya. Jadi prinsipnya adalah adanya sensor di alat, entah itu kamera, entah itu entah itu kamera yang ada di handphone maupun kamera-kamera yang ada di pasaran pada umumnya. Oke ya. Nah, sebenarnya setiap sensor itu merepresentasikan ke dalam sebuah bilangan. Bilangan-bilangan yang di sana berbeda-beda. Ada yang merepresentasikan ke dalam bilangan raw format. Mungkin Anda pernah mendengar. Citranya dalam bentuk raw format, artinya dalam format mentah, gitu ya. Nah, ini representasinya unik. Beberapa alat itu merepresentasikan dengan bilangan antara 0 sampai 1, artinya desimal. Angkanya desimal. Nah, untuk keperluan compatibility antar alat ya. Jadi, untuk keperluan compatibility antar alat dibuatlah perjanjian. Jadi setiap alat gitu ya, kamera-kamera itu berbeda-beda setiap mereknya ya. Ada yang Canon, ada Nikon dan sebagainya. Mereka kan punya membangun desain sensor yang kemudian setiap sensor itu memiliki kekuatan ataupun daya tangkap terhadap cahaya yang berbeda-beda. Sehingga mungkin representasi matriksnya yang tadi angka-angka yang berasal dari sensor cahaya tadi berbeda pula. Nah, untuk keperluan compatibility dibuatlah perjanjian untuk representasi citra. Nah, di antara representasi citra yang paling umum ya,
yang paling umum adalah dengan bitmap, ya, bitmap. Jadi setiap titik pixel direpresentasikan ke dalam sebuah nilai, ya, nilai tertentu. Nah, tergantung apakah dia citra satu channel atau 3 channel. Nah, mungkin sebelum saya berbicara terkait dengan representasi tadi, mungkin kita berbicara dengan fakta di lapangan. Anda mungkin pernah mengenal citra black and white. Nah, nih, black and white. Nih, ya, black and white. Kamut raya, mana kamut raya tadi? Kok hilang? Halo, kamut raya? Saya akan bertanya sesuatu pada Anda. Tadi siapa yang pakai nama kamut raya? Ya, kamut raya bisa on cam sebentar. Kamut, oke. Orang ya, seperti kemarin, 3 orang tidak merespon. Saya asumsikan kelas ini tidak ada yang merespon, ya. Mohon maaf. Baik, saya panggil teman yang lain. George Valdano. Ya, gimana Pak? Gimana? Ya, on cam please. Nah, Oke. Pada citra hitam putih, ada berapa warna di sana? ada 2 Pak, Apa itu? hitam dan putih. Good. Hanya hitam dan putih, ya. Jadi ini adalah representasi yang paling sederhana. Jadi nanti citra apapun itu, ya, ini citra klasik, ya. Zaman dulu kan asal pertama kali dibuat ini foto, ya, foto masih zaman awal-awal banget, itu tidak ada foto berwarna, ya, masih foto analog. Jadi berdasarkan kekuatan cahaya, ya. Pertama hitam dan putih, kemudian berkembang kepada citra grayscale, ya. Citra grayscale. Nah, pada citra grayscale ini ada berapa warna, Valdano? Ada 1 Pak, abu-abu. 1 abu-abu. Ya. Baik. Jadi sebenarnya citra grayscale adalah perluasan dari citra black and white. Black and white itu ekstrim. Objek mungkin hitam atau putih, kemudian background sebaliknya. Jadi kalau ada gambar kelinci, kelincinya hitam, backgroundnya putih. Atau dibalik, kelincinya yang warna yang tadi ya kelincinya putih, backgroundnya hitam. Grayscale ini sebenarnya perluasan, ya. Di antara hitam dan putih tadi diberilah ada daerah area abu-abu. Jadi representasinya lebih luas lagi. Ada hitam murni sempurna, ada putih murni sempurna, dan ada grayscale, ada pertengahan-pertengahannya. Inilah citra analog yang pertama beredar di masyarakat pada zaman dulu, ya, di mana foto-foto analog itu semuanya berdasarkan kekuatan sensor tadi untuk direpresentasikan. Ini warna abu-abu, lebih gelap, lebih kuat, lebih terang, dan sebagainya. Jadi belum berwarna, ya, pada awal-awal banget ditemukannya kamera. Nah, kemudian berkembang menjadi citra analog yang mampu merepresentasikan warna, ya. Nah, tapi belum, ya, ingat masih analog. Masih analog. Nggak tahu apakah Anda pernah melihat dari foto-foto kakek nenek Anda tentang foto-foto analog itu, yang di sana begitu dipotret nanti keluar klise, menggunakan klise film negatif istilahnya, ya, kemudian dicuci, direndam dalam suatu cairan tertentu untuk diperoleh ininya, ya, hasil akhirnya. Nah, sekarang sudah tidak ada, mungkin sudah nggak dipakai lagi, semuanya langsung dalam representasi digital. Ya, sebenarnya sekarang sangat mudah untuk merepresentasikan citra, ya. Begitu kamera kita menangkap sensor cahaya, setiap titik piksel direpresentasikan ke dalam sebuah binary digit, ya. Jadi masing-masing direpresentasikan. Nah, citra black and white dan grayscale ini yang disebut dengan citra satu channel, satu lapis, ya. Jadi citra itu aslinya, ya, kalau dia cuma satu lapis, ya,
seperti matriks, dia merepresentasikan sebuah kuat lemahnya cahaya. Kalau dia kuat, maka dia bernilai putih. Kalau dia lemah sempurna, bernilai hitam atau 0. Di tengah-tengahnya akan ada 1, 2, dan seterusnya. Nah, black and white ini ekstrim. Ya, untuk representasi yang paling mudahnya dalam digital, black dinyatakan dengan 0 dan white dinyatakan dengan 255. Nah, jadi itu range yang paling umum dalam citra digital ya. Nah, jadi paling kecil nilai pikselnya 0, paling besar nilainya 255. Ya. Anda pernah belajar sistem komputer kan ya? Nah, berarti dia ada berapa bilangan yang direpresentasikan tadi? Silakan jawab di chat. Untuk citra black and white, ada berapa representasi bilangan? Ya. Untuk black and white hanya ada 2. Ya. 0 dan 255. Oke ya. Jadi tidak ada representasi yang lain lagi. Nah, kemudian diperluas menjadi citra grayscale. Grayscale itu nilainya bisa di antara 0 sampai 255. Nah, berarti 1 bisa, 2 bisa, 3 bisa, gitu ya. 0 itu hitam sempurna. 1 itu sedikit sekali lebih cerah daripada 0. Tetapi secara mata biasanya udah nggak bisa bedain nih. Piksel bernilai 0 ya, Anda bikin citra dengan nilainya 0 semua, dengan citra bernilai 1 semua, mata kita mungkin nyaris udah nggak bisa bedain lagi. Baru mulai kelihatan kalau udah nanti di level 10 udah kelihatan lebih terang. 20 lebih terang lagi dan seterusnya sampai 255 dia putih sempurna. Nah, pertanyaannya adalah ada berapa representasi citra? Ada berapa representasi warna yang bisa ditampilkan ya secara grayscale ya, dari hitam sampai abu-abu yang paling rendah dengan abu-abu paling putih hingga putih di citra grayscale. Ada berapa level warna di sana? Oke, bagus sekali. Jadi di grayscale itu hanya ada level 256 dengan nilai 0 sampai 255. Ingat ya, nilai tertinggi, level tertinggi bukan 256. Level tertinggi ada di 255. Ya. Jadi itulah representasi paling sederhana dalam citra. Oke, kita lihat dulu ya. Oke, ini contoh citra hitam putih, black and white. Ya. Jadi mudahnya 0 yang hitam, 255 yang putih. Nggak ada nilai di tengah-tengahnya. Ya. Bahkan untuk ekstrimnya, untuk keperluan kompresi, biasanya tidak langsung 255. Lebih disederhanakan lagi, 0 dan 1. Ya. Karena merepresentasikan angka 255 itu memerlukan bit lebih banyak daripada merepresentasikan angka 1. Nah, makanya biasanya kalau dalam keperluan kompresi, dia tidak dalam bentuk 255, dia langsung 0 dan 1. Tetapi informasi ini citra black and white ada ditaruh di header file. Header file menginformasikan tipe citra ini adalah black and white, sehingga dia tidak salah menerjemahkan menjadi citra keabu-abuan. Ini adalah citra black and white, dan warna-warnanya direplikasikan dengan 2 warna saja, 0 dan 1. 0 hitam, 1 putih. Ya. Tetapi untuk mudahnya, representasi umum di komputer adalah 0 dan 255. Oke. Nah, ini pada citra black and white, matriknya adalah 2 dimensi. Nah, apa itu 2 dimensi? Masih ingat ya? Dimensi ya. Nih, jadi citra itu pasti berbentuk ya matriks ya. Matriks, Anda masih ingat? Matriks di kuliah SMA ya, kuliah di pelajaran SMA, matriks. Matriks bilangan ya. Matriks bilangan. Apa bentuk matriks? Silakan jawab di chat.
Bentuk matriks apa? Oke, betul semua ya. Kotak, persegi, segi empat. Ada prinsipnya adalah kotak ya. Kotak. Jadi matriks itu berbentuk kotak, betul sekali. Jadi, ini seperti selembar kertas ya. Ini aja matiin background-nya dulu ya. Jadi seperti selembar kertas. Ya. Nah, ini satu lembar. Matriks itu nanti representasinya misalkan seperti ini. Ya, bisa dilihat ya. Adalah bilangan yang disusun berbentuk persegi dengan ada elemen-elemen dalam setiap sel-selnya. Ya. Kolom 1 baris 1, kolom 1 baris 2, kolom 1 baris 3 dan seterusnya. Ya. Jadi Anda harus mengenal istilah kolom dan baris. Kolom yang tegak, baris yang mendatar. Ya. Berarti mungkin asumsi kita pojok dari sini ya. Mudah-mudahan tidak terbalik di representasi layar Anda. Saya mulai dari sini misalnya ya. Baris 1 kolom 1. Di sini baris 1 kolom 2. Di sini baris 1 kolom 3, baris 1 kolom 4 dan seterusnya. Ya, matriks. Jadi citra apapun itu bentuknya adalah matriks bilangan. Meskipun citranya segitiga, meskipun citranya bulat, ya, gambar bola. Atau nanti mungkin dalam hal ekstrim, citranya mungkin seperti citra transparan. Sehingga kalau ada taruh misalkan bola, background-nya masih muncul. Walaupun dia berbentuk lingkaran, hati-hati. Semua citra representasinya adalah matriks bilangan. Yang di dalamnya ada panjang dan ada lebar. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Gampang lah. Gampang, tapi kalau pas ujian, entah kenapa selalu ada yang salah. Nah, oke, silakan yang mau ke toilet ya. Jadi untuk matriks ya, itu matriks apapun ya selalu berbentuk kotak. Karena citra itu adalah direpresentasikan sebagai matriks bilangan, pasti citra apapun bentuknya adalah kotak. Ada H, ada W. H apa? H itu height dari bahasa Inggris ya, height, dan width dan lebar. Ya. Tinggi dan lebar. Ini sering dinyatakan dalam bentuk pixel. Ya. Kalau Anda buka Microsoft Paint yang paling sederhana lah, tools citra yang paling sederhana yang ada di komputer Windows, MS Paint ya, MS Paint ya untuk ngecat gitu ya. Itu Anda akan lihat di sana ukurannya adalah bilangan-bilangan H kali W ya. Di sana menyatakan tingginya berapa, lebarnya berapa. Beberapa representasi mungkin dibalik, ada yang width kali height, no problem. Ya, intinya adalah ada elemen tingginya, ada elemen lebarnya, ya. Dan representasi-representasi ini bersifat satu layer, satu buah matriks, ya. Jadi kalau saya tulis, kalau misalkan saya punya citra seperti ini, oke, terlihat ya. Mungkin saya akan stop share dulu. Oke. Ini. Nah, ini matriks ukuran berapa? Bisa jawab di chat?
Sorry ya, background ruang kerja saya ini. Ini bisa ditulis berapa ukurannya, matriksnya di kertas yang saya tulis nih? Good, 4 kali 4. Sekarang kalau saya tulis seperti ini, ya, ada sebuah citra representasinya seperti ini. Oke, saya akan bertanya pada salah satu peserta. Ananda Naufal, on cam please. Ananda Naufal. Tadi udah satu orang tidak menjawab ya. Ananda Naufal, monitor. Iya, Pak. Oke, on cam. Ngeblur. Iya, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, apa artinya dari citra dengan representasi seperti ini? Bisa diceritakan ini citra, maksudnya citra apa? Citra bulat. Bukan, ini representasi matriksnya, isinya angka 0 semua. Oh, 0 semua. Kan tadi saya bilang setiap sel adalah nilai piksel ya. Ini representasinya ya, bukan citranya, bukan citra kayak gini. Oh. Gak tahu, Pak. Ukurannya berapa ini? Saya tanya ukurannya dulu. Ukurannya 4 kali 4, Pak. 4 kali 4. Nah, setiap sel adalah piksel. Berarti bisa diartikan sebagai citra berapa berukurannya? Ukuran Citra yang direpresentasikan oleh matriks ini gimana, Pak? Tidak ya, Pak. ukuran citranya berapa? Yang direpresentasikan oleh matriks dengan ukuran di kertas ini? 0, Pak. 0. Ukuran tadi apa? Ada panjang, ada lebar. Berapa? 4 kali 4. 4 kali 4 piksel ya. Satuannya Iya. piksel ya. Ingat, citra satunya piksel ya. Iya, Pak. Oke. 4 kali 4. Citra dengan ukuran 4 kali 4. Gede apa kecil, Mas? 4 kali 4. Ya. Kecil sih, Pak. Kali 4. Kecil, Pak. Kecil. Yakin? Yakin. Ya, kecil apa kecil banget? Kecil aja sih. Hah? Kecil aja. Kecil aja, bukan kecil banget. Enggak, Pak. Coba buka Microsoft Paint-nya, Mas. Di-share ke saya, Microsoft Paint. Ini saya pakai HP, Pak. Laptop Wi-Fi-nya nggak ada. Ya udah kalau begitu buka laptopnya. Nanti di-share aja, ditunjukin pakai HP. Sudah, Pak. Sudah? Coba buka Microsoft Paint. Sudah, Pak. Oke, kemudian bikin citra dengan ukuran 4 kali 4. Bisa. Bentar, Pak, di kotak dulu, Pak. 4 kali 4. Bentar, susah begini, Pak. Sebentar, Pak. Pusing saya ini. Mau saya double klik, Pak. Kenapa? Mau saya double klik. Jadi
Jadi susah. Tapi Anda udah bisa memperkirakan ukuran 4 kali 4 udah ketahuan. Sudah, Pak. Kecil apa kecil banget? Kecil sih, Pak. Enggak Kecil. kecil. Kecil Iya. apa kecil banget? Kecil, Pak. Kecil. Coba dibuka deh. Tunjukin ke saya. Tahunya ukuran 4 kali 4 dari mana? Dari Microsoft Paint deh. Itu software paling kuno ya. Jadi tapi paling bisa untuk menjelaskan. Tahunya dari mana ukuran 4 kali 4 yang Anda buat? Dari mana? Kamu Raya udah bisa balik lagi belum? Mana kamu Raya? Ada yang bernama kamu Raya nggak di antara kalian? Memang ada yang namanya kamu Raya? Mohon jawab di chat. Kalau nggak ada akan saya kick. Setahu saya enggak, Pak. Nggak ada ya? Mas yang lain? Nggak ada ya? Mohon izin ya, saya akan remove. Oke, Naufal, udah ketemu ukurannya? Gimana mengukur citra di ini Microsoft Paint? Ya, selama Anda main dengan citra-citra besar dan sebagainya, Anda sekarang kepada hal yang paling basic, citra itu sebenarnya apa sih sebenarnya? Ya. Yang bisa diulik untuk bikin games, untuk apa? Gimana, Naufal? Udah ketemu? Ukurannya di mana? Ukuran itunya? Ukurannya kecil banget, Pak. Kecil 4 banget kali ya? 4. Kecil Iya. banget kan? Iya. Iya, banget ya. Kecilnya kecil banget. Jadi sebenarnya dia nggak make sense kalau kita bikin citra ukuran kali 4, 4 kali 4. Ya. Jadi dia adalah citra yang sangat kecil, tetapi saya ingin mengajarkan kepada Anda, representasi citra itu sebenarnya yang pada umumnya di kamera HP, di kamera digital yang beredar itu sebenarnya ukurannya sangat-sangat besar. Ya, resolusinya kan mereka menyebut dengan istilahnya megapiksel. Ya, mega itu ya, mega karena di sana kekuatannya memang luar biasa ya, besar ya. Ukurannya mungkin sekian ribu kali sekian ribu. Jadi bukan ukuran yang cuma 2 kali 2, 4 kali 4, bukan. Ya. Apa yang saya sampaikan di sini untuk mengajarkan kepada Anda representasinya. Jadi sebuah citra yang kalau seperti ini adalah citra dengan representasi 4 kali 4 berwarna apa? Novel? Novel, monitor? Iya, Pak. Warnanya apa ini? 4 kali 4 representasi citra untuk 4 kali 4 berwarna yang Hitam, Pak. nilainya 0 semua, hitam ya, hitam sempurna ya. Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang kalau citranya seperti ini. Kebalik ya, saya harus remove. Oh, benar, Tim. Nah, ini berapa angkanya? Anda lihat di situ? 1, Pak. 1 sama 0 kan? 1 dan 0 ya. 10 ya. Sama semua ya, satu kotak ini seluruhnya bernilai 10 ya. Iya, Pak. Ini bisa diceritakan citra apa ini? Yang representasinya kayak gini. Abu-abu bukan, Pak? Citra abu-abu dengan ukuran 4 kali 4.
4 kali 4, terus dengan level pixelnya berapa? 16 pixel. 16 pixel, iya. Setiap pixel bernilai Setiap pixel bernilai kalau abu-abu 256 bukan tadi, Pak. 10. di sini 10 case-nya ya. Ya. 256 itu adalah kemungkinan warna abu-abunya. Jadi 0 itu hitam banget, bukan abu-abu. 255 itu putih banget, bukan abu-abu. Tetapi di antara hitam banget ada gradasi nilai abu-abu. Yang di sana 10 ini juga abu-abu. Kalau 10 semua ini abu-abu. Cuma dengan derajat yang sangat dekat dengan hitam. Nyaris mungkin agak susah dibedakan dengan warna hitam. Ya. Begitu juga dengan ini. Oke, ya. Satu semua Iya, ya. Pak. Nah, ini bisa diceritakan citra dengan representasi kayak gitu, citra apa? Sebentar. On cam, please. Ya, Pak. Oke, bisa diceritakan ini citra apa ini? Citra 100. Nggak tahu, Pak. 100 itu kan ya, Pak? Kenapa? Itu 100 kan ya, Pak? Iya, 100 semua nilainya. Bisa diceritakan ini ada citra dengan representasi kayak gini, kalau ada matriks isinya 100 semua, ini citra kayak apa? Representasi dari citranya ya di komputer ya ini. Nanti soal kita akan buka citra. Untuk warnanya, Pak. Iya, warnanya. Untuk warnanya abu-abu, Pak. Abu-abu dengan level berapa? Levelnya 100. Levelnya apa, Pak? Iya, 100. Betul, dari 0 sampai 255 kan kita ya. Iya. Ya, derajat keabuan itu dari 0 sampai 2. Ukuran citranya berapa ini? Ukuran yang tadi, Pak, 4 kali 4. Ya, betul. Jadi Anda harus kuat konsep ini ya. Sebuah citra itu pasti ukurannya ada tinggi, ada lebar. Dan di dalamnya ada sel-sel nilai yang merupakan matriks bilangan. Dia bernilai 0 sampai 255. Itu adalah representasi dari sebuah grayscale ya. Dari citra grayscale. Nilainya 0 sampai 255. Kita berbicara citra digital yang umum ya, karena representasi yang lain masih banyak sebenarnya. Oke. Nah, saya lanjutkan kembali. Hanya 2 representasi untuk black and white, tapi untuk citra berwarna nanti tidak. Ya, sorry, untuk citra grayscale kita ada level yang lebih ya. Anda perhatikan ini gambar sudah mulai terlihat lebih baik, jauh lebih baik daripada hanya hitam dan putih. Ini adalah citra yang pertama kali ada, yaitu citra analog ya. Yang mostly semuanya adalah citra berbentuk grayscale pada awalnya. Seperti ini. Objek-objek sudah mulai terlihat make sense ketika kita mendapatkan citra grayscale ya. Nah, pada citra grayscale sama dengan black and white ya. Ada H dan W, ada tingginya, ada lebarnya, dan satu channel. Satu channel itu adalah satu layer ya. Ibaratkan kertas itu selembar kertas, selembar matriks untuk setiap pixelnya. Kalau setiap pixelnya ini direpresentasikan untuk sebuah bilangan dengan tingkat level grayscale tertentu, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau satu titik pixel bernilai 0, maka titik pixel itu berwarna hitam sempurna. Nah, kalau sebuah titik pixel itu berwarna putih sempurna, berapa nilainya? Mohon dicap di chat.
Kalau sebuah titik piksel bernilai putih sempurna, berapa nilainya? 255. Oke, good. Jadi kalau saya punya citra, ya, misalnya di sini, ya, di sini 0. Jadi 10, 30. Ya. Maka yang terjadi adalah baris paling kiri, kolom paling kiri akan berwarna hitam sempurna. Di sebelahnya sedikit lebih cerah, lebih cerah, lebih cerah. Ya. Jadi representasi abu-abu, keabu-abuan itulah sebenarnya ditentukan oleh level pixel, nilai pixelnya. 0 hitam sempurna, ya, 255 putih sempurna. Yang lainnya menunjukkan seberapa cerah. Kalau dia ada 0, 1, 2 sampai ada 244, 245, ya itu tinggal levelnya. Secara mata manusia, selisih 1 level itu sudah dibedakan. Selisih 10 sudah mulai bisa dibedakan, gitu ya. Dan seterusnya. Artinya semakin besar selisihnya, kita semakin mudah mengidentifikasi perubahan warnanya, ya. Baik. Ini citra untuk grayscale. Ya, sekali lagi black and white maupun grayscale adalah citra satu channel. Ya, citra satu channel. Anda hanya diminta untuk setiap pixel berapa nilai kecerahannya. 0 sampai 255, ya. Ada 256 level. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya ada ya, kita lanjutkan. Nah ini, berikutnya adalah citra warna. Pada citra warna, setiap citra itu akan direpresentasikan oleh, ya, 3 layer matriks. Ingat, tadi matriks ya, sebuah citra, satu matriks itu adalah citra grayscale. Ya, matriks tadi, ingat, selembar adalah citra grayscale. Pada citra berwarna, dia terdiri dari 3 layer. Ya. Jadi, ada layer 1, layer 2, layer 3. Jadi akan ada 3 lembar. Ya, ada 3 lembar. Anda perhatikan di sini representasinya tidak hanya height dan width, ya, tidak hanya tinggi dan lebar, tapi juga channel. Channel ini merupakan layer ke-1, layer kedua, dan layer ketiga. Jadi setiap layer tadi adalah citra grayscale. Ya, setiap layer adalah citra grayscale yang ditumpuk sebanyak 3. Grayscale pertama adalah citra untuk representasi warna merah. Ya, walaupun dia representasi warna merah, kalau Anda tampilkan di komputer, layer pertama yang tampil adalah citra berwarna abu-abu. Karena dia tidak untuk ditampilkan, dia hanya menginformasikan level warna merah seberapa kuat. Ya, kalau tadi 1 layer itu untuk sebuah citra grayscale, di citra berwarna 1 layer untuk menunjukkan seberapa kuat warna channel yang bersangkutan. Layer pertama adalah untuk red, RGB. Ingat ya, RGB karena kita pakai RGB representation. Layer pertama adalah berwarna red. Sehingga kalau ada 0, ya, 0, maka dia akan berwarna gelap, hitam sempurna. Kalau dia bernilai 255, dia merepresentasikan merah sempurna. Tapi kalau Anda tampilkan, ya, citra itu sendiri berwarna grayscale, ya. Dia adalah sebuah citra grayscale yang memberikan informasi seberapa kuat warna merah. Ya. Jadi sebenarnya setiap layer adalah citra grayscale.
Namun fungsinya tidak untuk menginformasikan level warna grayscale, tapi menginformasikan warna tertentu seberapa kuat. Layer pertama untuk menginformasikan warna merah. Layer kedua untuk menginformasikan warna green, hijau. Dan layer ketiga untuk representasi warna blue, biru. Itulah disebut dengan RGB. Jadi untuk satu pixel warna ya yang Anda lihat di citra-citra yang begitu indah, citra apapun, citra digital yang Anda lihat, kalau Anda zoom akan ada setiap kotak ya, kotak yang kalau Anda perbesar zoomnya terus sampai akhirnya ada pada level pixel. Setiap pixel ini akan dinyatakan oleh 3 buah elemen matriks, 3 buah nilai matriks dari channel red, dari channel green, dan dari channel blue. Ya. Dan sama seperti aturannya seperti aturan citra grayscale tadi. Setiap channel nilainya hanya 0 sampai 255. Ya. Itulah sebabnya ketika Anda mengatur warna di tools grafik apapun, ya, warna itu akan meminta 3 komponen, red, green, dan blue. Jadi representasi warna itu selalu menggunakan RGB dalam citra digital standar. Nah, inilah sebabnya kita perlu menyimpan setiap pixel agar dia bisa menjadi warna tertentu. Komponen red, green, dan blue harus kita simpan. Sehingga untuk citra berwarna, dengan terpaksa kita menambahkan layer di sini. Ya. Nih, ada tambahan layer, ada channel. Ada channel red, ada channel green, dan channel blue. Setiap channel seperti halnya tadi citra grayscale berada di antara 0 sampai 255 saja. Nggak ada yang nanti bernilai 300, nggak ada. Atau bernilai -1, nggak ada. Ya. 0 artinya hitam sempurna, 255 putih sempurna. Jadi kalau untuk satu warna channel sendiri sih kalau Anda print, ada display ya dengan tulis bahasa pemrograman, munculnya tetap citra grayscale lagi setiap channelnya ya. Setiap channelnya ya. Kombinasi tiap channel ya, itulah yang akan menyebabkan sebuah warna di komputer Anda. Jadi dengan pengolahan oleh program, representasi grayscale tadi dikombinasikan. Anda perhatikan. Warna pasti meminta channel red, green, dan blue. Dalam hal ini rednya bernilai 0, artinya dia hitam. Dia tidak berkontribusi memberikan warna merah. Nah, kemudian ada bilangan AA. Ini ada mungkin refresh kembali pekan lalu yang kita sudah beberapa pekan awal ya. Itu kita sudah pernah membahas. Representasi bilangan dalam warna biasanya menggunakan heksadesimal. Heksadesimal adalah bilangan yang representasinya dari 0 sampai 15. Beda dengan kita sehari-hari desimal. Desimal kita kan 0 sampai 9, ada 10 level. Sehingga ketika masuk bilangan ke 10, kita kembali lagi ke representasi 2 bilangan, 1 dan 0 ya untuk level 10. Nah, bilangan heksa enggak. Bilangan heksa itu 0 sampai 15 ya. 0 sampai 15. Nah, AA ini ya, Anda perhatikan, ini adalah representasi untuk bilangan heksal. Representasi bilangan untuk heksal yang di sini nilainya AA. FF ini adalah representasi bilangan heksal, ini untuk blue, yang di sini untuk merah, di sini untuk blue. FF adalah nilai tertinggi ya, karena bilangan 0 sampai 15 tertingginya 15. Direpresentasikan sebagai F. Nah, karena dia 2 tempat, dia FF, berarti dia semuanya adalah nilai maksimum untuk nilai blue. Sehingga ini campuran dari red-nya 0 sama sekali, green-nya AA, blue-nya FF, nanti akan menghasilkan sebuah pixel warna tertentu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan?
Oke, nggak ada ya. Mudah ya. Oke. Oke. Tugas nih. Ini untuk lab-nya ya. Aktivitas lab-nya. Jadi buat citra dari perangkat masing-masing sedikitnya 5 buah citra. Black, white, grayscale, dan RGB. Ya. Perangkat. Berarti Anda boleh screenshot ya. Nggak usah nyontek lah. Ini memang gambar sabrek. Atau nggak usah download dari internet. Jangan ya. Bikin sendiri aja. Kan HP udah bisa kan ya. Nah, kemudian buatlah program membuat file citra tersebut dan menampilkan citra tersebut serta ukurannya. Dengan Python ya. Dengan Python. Oh iya. Ini saya kelupaan. Nanti saya akan taruh di itu. Di Google Drive ya. Yang kemarin perbaikannya. Ini ada satu lagi. Menampilkan komponen nilai pixel. Nah, saran saya sih nanti citranya di crop biar nggak terlalu gede. Jadi 100 kali 100 kayak 50 kali 50 atau 200 kali 200. Kalau Anda langsung dari kamera handphone mungkin 5000 kali 5000 pixel. Nanti tanggung banyak banget ya. Oke. Baik, mungkin itu topik kita hari ini ya. Kita break sebentar. Saya akan ke kamar kecil dulu ke toilet. Kurang lebih 5 menit. Atau break dulu 10 menit ya untuk pengendapan ya. Jadi Anda boleh leave dulu dari ini, nanti boleh join lagi 10 menit lagi. Oke. Saya tutup untuk break ini. Nanti kita akan diskusi terkait dengan progres tugas besar. Yang memerlukan diskusi, yang enggak juga boleh leave dan enggak boleh balik lagi juga nggak apa-apa. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.